Pasukannya babak belur di Gaza ke Rusia. Komandan intelijen Ukraina akui ini sudah gagal. Pengakuan kekalahan militer Ukraina lagi-lagi muncul dari prajuritnya sendiri. Seorang perwira intelijen Ukraina yang ditangkap pasukan Rusia membongkar fakta sebenarnya di medan pertempuran. Adalah Vasily Pali yang merupakan komandan unit intelijen menggambarkan bagaimana militer Ukraina menelan kerugian besar dalam operasi serangan balik pada Selasa kemarin. Menurut Pali, ia menerima panggilan tugas untuk melakukan pengintaian di wilayah Chernihiv. Namun demikian, Pali mengaku sama sekali ia tak diberitahu mengenai apa yang disebut operasi kontraofensif. Seluruh teori keberhasilan dan keunggulan yang dibeberkan Komando Pusat Angkatan Bersenjata Ukraina ditegaskan Pali hanya hitungan di atas kertas. Hingga akhirnya ia ditangkap tentara Rusia di Volnovakha pada 5 Juli 2023 kemarin. Saat itu Pali menguak jika operasi serangan balasan militer Ukraina berkembang sangat lambat dan bahkan bisa dikatakan gagal. Mereka, komando militer Ukraina, bilang kita perlu memotong jalan, tapi di mana? Kecerdasan hanya ada di atas kertas. Sebagai pengintai, saya sama sekali tidak memahami tugas yang diberikan. Serangan balasan berkembang sangat lambat dan benar-benar gagal, ucap Pali dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Yang lebih parah dan baru disadarinya belakangan, Pali mengerti bahwa ia dan anak buahnya sengaja dijadikan sebagai umpan. Tujuannya agar unit militer Rusia bergerak dan jadi sasaran pasukan di belakang regu pengintai. Akibatnya mental pasukannya sangat jatuh. Menurutnya semua orang mengerti bahwa brigade adalah umpan. Pali menjelaskan bagaimana batalion mekanis ke-31 dari brigade mekanis ke-31 hanya tersisa 21 orang dari total 120 prajurit yang dikerahkan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian yang dialami Ukraina. Selama serangan balasan, jumlah tentara musuh yang tewas mencapai 43.000 personel. Data tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan pada Jumat 4 Agustus 2023. Sejak dimulainya serangan balasan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 43.000 tentara pada bulan Juni hingga Juli, kata Kementerian dikutip dari Sputnik Global pada hari Jumat. Selain tewas, banyak tentara Ukraina yang terluka akibat serangan presisi jarak jauh. Bahkan mereka banyak yang dirawat di rumah sakit luar negeri karena minimnya fasilitas medis. Kemudian 4.900 peralatan militer juga dihancurkan, termasuk 1.800 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Baru-baru ini Rusia kembali membuat kemajuan dengan memukul mundur 8 serangan Ukraina di arah Donetsk. Akibatnya 185 tentara musuh tewas dan puluhan alat tempur rusak. Militer Ukraina telah memulai serangan balasan terhadap Rusia sejak Juni 2023. Namun serangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan serta menimbulkan kerugian besar. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, lambatnya serangan balasan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ladang ranjau Rusia yang mematikan dan kedua, kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina. Seperti yang diakui, militer Ukraina menjalankan operasi serangan balik sejak 4 Juli 2023 di wilayah Donetsk dan Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk, serta Zaporizhia. Daerah-daerah tersebut masuk dalam daftar wilayah yang sebagian besar dikuasai oleh pasukan Rusia dan punya peran yang sangat vital. Sayangnya, kekurangan jumlah personil dan persenjataan jadi masalah besar buat memuluskan rencana tersebut. Pengakuan ini diungkap langsung oleh Kepala Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak. Podolyak menyebut masalah itu menjadi yang paling utama di medan pertempuran. Dari sudut pandang politis medan perang, memang ada kekurangan persenjataan yang signifikan, ucap Podolyak dilansir dari Russia Today. Pernyataan Podolyak memang bukan hal baru, sebab sejumlah petinggi militer Ukraina juga pernah menyatakan hal yang sama. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Zerke dan Komandan Pasukan Tafaria Brigadir Jenderal Alexander Tarnavke mengungkap bagaimana anak buahnya menelan pukulan telak dari pasukan Rusia dalam konfrontasi. Lebih lanjut, Podolyak mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina sangat membutuhkan sistem pertahanan udara dan jet tempur dengan teknologi mutakhir seperti General Dynamic F-16 Fighting Falcon yang dimiliki negara-negara barat.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Ukraina secara intensif meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, menyediakan pesawat F-16. Akan tetapi AS dan sekutunya masih belum juga mengamini permintaan Ukraina. Penasehat keamanan AS Jack Sullivan menegaskan jika peran jet tempur F-16 akan sia-sia dikarenakan kemampuan rudal anti pesawat yang dimiliki militer Rusia. Selain itu, AS dan sekutunya yang sudah jor-joran mengiritik bantuan belum pernah melihat kemajuan signifikan yang ditunjukkan militer Ukraina dalam 2 bulan serangan balik. Tak hanya dikerahkan dalam operasi serangan balik, Brigade Serangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina menjadi salah satu unit khusus yang menjadi adalah menghalau invasi militer Rusia. Baru dibentuk pada 10 Mei 2022, satuan elit yang berada di bawah Komando Operasi Utara justru banyak menelan kerugian. Terutama dalam jumlah personil yang baru-baru ini diakui oleh seorang komandan unitnya. Meski menyandang status sebagai pasukan khusus Brigade pimpinan Kolonel Alexander Yakovenko, ini kehilangan lebih dari 1.700 orang prajuritnya. Jumlah ini dipastikan menjadi korban tewas dalam pertempuran melawan pasukan militer Rusia, terhitung sejak awal 2023. Kerugian besar ini juga yang diungkap oleh perwira pimpinan unit yang identitasnya dirahasiakan. Sejak awal tahun, kerugian Brigade Penyerangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina telah melebihi 1.700 orang tewas, ucap perwira militer Ukraina itu dilansir dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti. Lebih lanjut, Komandan Unit Brigade Serangan Terpisah ke-5 itu menyatakan informasi ini didapatnya dari dokumen resmi yang dirilis Komando Pusat Satuan tersebut. Sepanjang melancarkan perlawanan terhadap agresi militer Rusia, pasukannya dipastikan memiliki peran aktif dalam pertempuran di wilayah Bakhmut dan Kleshenkov, Republik Rakyat Donetsk. Perlu dicatat bahwa brigade ini mengambil bagian aktif dalam pertemuan di Bakhmut dan di wilayah pemukiman Kleshenkov. Kami memiliki dokumen dari Markas Besar Brigade Serangan ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina. Oleh karena itu, formasi tersebut kehilangan 1.704 orang yang tidak dapat diperbaiki, kata perwira militer Ukraina itu melanjutkan.